Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Di sini kita bertemu lagi bersama Ustazah. Kita akan belajar terkait tematik, yaitu teknik belajar menari atau teknik dasar dalam menari. Nah, materi ini berada dalam tema 7 indahnya keberagaman di negeri. Muatan SBDP kelas 4 semester 2. Apa saja yang akan kita pelajari terkait teknik belajar menari pada buku ini? Nah, mari kita simak video berikut. Gerak dasar menari. Dalam gerak dasar menari, tentunya dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ada gerak dasar tangan. Selanjutnya, ada gerak dasar kaki. Dan yang ketiga, ada gerak dasar leher dan kepala. Dalam 3 bagian gerak dasar menari di sini, kita akan mempelajari satu demi satu. Gerak dasar pada tangan. Apa saja sih yang menjadi gerak dasar pada tangan dalam menari? Nah, yang pertama ada ngiting, di mana ngiting yaitu posisi tangan dengan ibu jari menempel pada jari tengah membentuk bulatan, sedangkan jari lainnya ditekuk. Nah, seperti yang Ustazah gambarkan di samping. Yang kedua ada ukel, di mana ukel adalah gerakan tangan dengan memutar pergelangan tangan berlawanan arah jarum jam dengan posisi tangan ngiting. Coba perhatikan. Nah, di sini tangan dibuat bulatan ke dalam, kemudian keluar dalam bentuk tangan sudah ngiting. Gitu ya. Selanjutnya ada ngerayung atau ngeruji, di mana bentuk gerakan tangan dengan posisi jari menempel pada telapak tangan atau ditekuk, kemudian jari lainnya berdiri. Nah, seperti yang Ustazah gambarkan. Seperti angka. Oke. Selanjutnya ada nyempurit, di mana posisi jari hampir sama dengan ngiting, hanya saja ibu jari menempel pada jari tangan, jari lainnya ditekuk. Oke. Nah, di sini yang seperti Ustazah gambarkan. Dari beberapa contoh gerakan dasar tari pada tangan tadi, sudah jelas ya. Nanti coba kalian sambil mempraktikkan, menonton video sambil dipraktikkan. Selanjutnya, ada gerak dasar pada kaki. Gerak dasar pada kaki yang pertama ada mendak, di mana posisi lutut kaki merendah. Nah, seperti yang Ustazah gambarkan. Tuh, itu adalah mendak. Yang kedua ada jinjit. Tentunya semua sudah tahu ya terkait jinjit, yaitu berdiri dengan menggunakan ujung telapak kaki bagian depan. Tuh, seperti yang Ustazah katakan. Yang ketiga ada trecet. Trecet di sini merupakan gerakan seperti lari di tempat, tapi posisi kakinya membuka dan jinjit, tentunya dengan mendak. Seperti apa? Nah, seperti yang Ustazah gambarkan. Nih, dengan posisi kaki seperti itu, nanti gerakan kedua kaki digerakkan seperti lari di tempat, dinamakan dengan trecet. Lanjut, yang keempat ada jengkeng, di mana posisi duduk di atas kaki. Jengkeng itu posisi duduk di atas kaki. Nah, seperti ini nih. Jengkeng, jadi kaki kanan berada di belakang dengan telapak kaki itu berdiri, sehingga pantatnya didudukan ke telapak kakinya. Kemudian kaki kiri di depan. Gitu ya. Selanjutnya ada gejuk. Gejuk itu menghentakkan kaki bagian telapak kaki ke belakang kaki yang menjadi tumpuhan. Nih, seperti ini. Gejuk itu menghentakkan kaki bagian depan ke belakang kaki
kaki yang menjadi tumpuan. Nah, lawannya keduk adalah di mana menghentakkan kaki bagian depan ke depan atau sejajar dengan kaki yang menjadi tumpuan. Tuh, bisa dilihat ya, bagian jari-jari kaki itu yang menempel pada tangan. Nah, tuh itu adalah bedanya geduk dan dep. Dan tadi adalah gerak dasar tangan dan kaki. Nanti sambil dipraktekkan di rumah ya. Selanjutnya ada gerak dasar leher dan kepala. Gerak dasar leher dan kepala itu sudah pernah amat sering kalian lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Yaitu ada gerak kepala menoleh, mematuk, menongol, mengibas, memalingkan muka, gerak kepala mengangguk, mendongak, gerak kepala menggeleng, dan gerak kepala berputar. Tentu di sini ada beberapa yang sudah kalian praktekkan. Ketika dipanggil temanmu, kamu akan menoleh. Nah, ternyata itu merupakan gerak dasar pada kepala. Terus memalingkan muka. Kemudian ada mengangguk, dongak. Nah, ini sangat sering kita lakukan. Gitu ya. Nah, ada lagi di sini terkait tolehan kiri atau menoleh ke kiri, tolehan ke kanan, coklekan ke kiri, coklekan ke kanan, lenggut, dan patak ulu. Nah, mungkin yang kalian jarang dengar ada di bagian yang kedua ini. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan belajar terkait fungsi iringan tentunya di dalam menari, di dalam sebuah tarian tentu kita akan diiringi dengan sebuah musik atau lagu. Apa sih fungsi dari musik atau lagu tersebut? Yang pertama ada sebagai iringan penyajian tari. Selanjutnya, memberi irama dan aksen atau membantu mengatur waktu. Nah, ketiga, memberi semangat dan dinamisnya tarian. Tentu, dalam iringan itu akan menambah semangat baik yang menonton maupun yang menjadi penarinya. Iringan tersebut juga akan dapat menjadi pengingat bagi penari untuk menggerakkan badan, memindahkan posisi, kemudian memindahkan gerakan dari duduk dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memberi ilustrasi atau gambaran suasana. Kira-kira kalau musiknya bersemangat, mungkin cerita dalam tariannya tentang kepahlawanan. Nah, kalau musiknya halus, di dalam ceritanya bisa tentang putri keraton, seperti itu yang halus-halus. Kemudian ada mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari ini yang seperti saya contohkan tadi. Yaitu selanjutnya pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan seperti pola lantai. Ketika nanti terdengar suara gong, berarti kita harus mengganti pola lantainya, merubah posisinya. Seperti itu kira-kira fungsi iringan dalam tarian. Selanjutnya ada sebagai penyemangat bagi penari. Nah, Ustazah sudah sebutkan di atas ya. Selanjutnya mendukung jalannya pertunjukan, membantu mempertegas ekspresi gerak. Itu adalah beberapa contoh iringan dalam tari. Dan yang terakhir, menunjang penampilan tari. Ketika iringannya menarik, maka penontonnya juga akan lebih semangat dalam memperhatikan tarian tersebut. Nah, hari ini kita sudah belajar terkait gerak-gerak dasar dari tangan, kaki, kepala, dan leher. Ada beberapa gerakan yang cukup familiar untuk kalian. Nah, sambil mendengarkan materi yang Ustazah sajikan, silahkan praktekkan. Di sini, untuk menguji kepemahaman kalian, Ustazah mempunyai satu tugas, yaitu di sini lakukan atau praktekkan dasar tari, gerakan dasar tari cukup
gerakan dasar tarik tangan dan kaki saja. Melalui video direkam ya, minta tolong ayah, bundanya, atau kakaknya juga boleh merekam apa yang tadi Ustazah sudah jelaskan sebelumnya. Nah, dikirim melalui WhatsApp Ustazah pengampu tematik di kelas masing-masing. Tugasnya cukup jelas. Nah, nanti materinya sambil dicatat di buku tulis. Ustazah rasa cukup materi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan atur pola makan yang bergizi. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.